Belakangan ini ada salah satu TV series Netflix yang sementara booming. Iklannya di mana-mana, banyak diposting di sosial media. Mereka bilang ini adalah the next Alice in Borderland, bahkan better than Alice in Borderland. Gamenya gila-gilaan. Yap, dengan mereka bilang ini the next Alice, oke, I'm in. Tapi saat menonton game yang pertama, aku harus pause dulu. Bukan karena ingin pipis atau habis jam di warnet. Emang masih ada yang main warnet? Aku langsung kayak tunggu dulu. Chotomate kudasai. Kok game ini mirip dengan game di film Jepang ya? Date Bayo. Apakah ini plagiat? Dan film apa yang diplagiati? Film yang kumaksud adalah As the God Will. Kami-sama no Yutori ni. Sebelum lanjut, bagi yang belum nonton kedua film ini kayaknya bakal spoiler sedikit. As the God Will adalah sebuah film Jepang tahun 2014 yang merupakan adaptasi dari manga Mineyuki Kaneshiro dan diilustrasikan oleh Akeji Fujimura. Manga ini dirilis tahun 2011 sampai 2012. Untuk filmnya sendiri disutradarai oleh Takeshi Miike, sutradara yang sangat terkenal dengan gore dan visual violence. Bahkan salah satu episodenya untuk antologi TV series Horror Master di-ban di Amerika dengan alasan terlalu violence dan kejam. Dan jangan lupa, laki-laki ini adalah sutradara dari Crow Zero. Sedikit tentang Squid Game, karena aku juga baru nonton episode 1 dari keseluruhan 9 episode. Di sini kita punya karakter utama, Seong Gi-hun. Gi-hun ini adalah seorang bapak anak satu yang merupakan pecandu judi. Dia tinggal di rumah ibunya setelah berpisah dengan istri dan anaknya. Kesulitan dengan masalah finansial untuk mensupport anaknya, ibunya, dan usaha untuk membayar utang yang sangat banyak memaksanya untuk mengikuti game ini. Sampai di sini rada mirip Kaiji tapi om-om anak satu. Setelah itu dia dikumpulkan di sebuah tempat misterius bersama dengan 455 orang lainnya untuk memulai game dengan hadiah bermiliar-miliar. Sekarang kita masuk ke gamenya. Game pertama ini disebut Red Light, Green Light. Lampu merah, lampu hijau. Para pemain dikumpulkan di sebuah lapangan tanah yang besar. Dan di ujung sebelahnya ada boneka perempuan seperti bermain petak umpet. Berbalik badan menghadap ke pohon, mengucapkan lampu hijau. Artinya pemain bisa berjalan, bergerak. Kalau kemudian dia berbalik lagi terus mengucapkan lampu merah, dan ada yang bergerak, maka secara otomatis mereka langsung dibunuh. Dan para pemain harus mencapai garis finish sebelum waktu yang ditentukan habis. Kalau waktu habis, kayaknya mereka semua bakal mati. Terus apa kesamaannya? Di As God Will, berbeda dengan Squid Game yang harus develop karakter 20 menitan sebelum mulai game, di sini nggak sampai semenit kita sudah melihat badan cewek SMA tanpa kepala di tanah berdarah-darah. Berbeda dengan Squid Game. Ini lebih ke setting SMA dengan protagonis tipikal manga dan anime-anime Jepang. Tanpa basa-basi, film ini langsung menunjukkan keseraman dari permainannya. Cukup klaustrofobik karena langsung berada di dalam suatu kelas di mana mereka tidak bisa keluar. Kemudian ada boneka, iya, ada boneka juga. Tapi di sini bonekanya Daruma, yang awalnya menghadap ke papan tulis, dia mengucapkan Daruma-san koronda, artinya Daruma jatuh. Terserah si boneka itu mau cepat atau lambat dia mengucapkannya, tapi saat dia berbalik kemudian ada yang bergerak, maka kepala mereka akan hancur dan kelereng merah darah bertebaran di mana-mana. Sama seperti di Squid Game, di sini juga ada timer. Kalau habis waktu, kayaknya mereka bakal habis juga. Sih. Cukup mirip kan? Cuma bedanya di Squid Game bonekanya menggunakan motion sensor. Teknologi motion sensor. Jadi mereka mengakali dengan bersembunyi di balik badan orang lain.
Dan kayaknya sensornya kurang sensitif karena ada beberapa adegan yang terlihat si pemeran utama sepertinya bergerak dengan cukup kentara, tapi nggak mati. Mungkin ya privilege pemeran utama. Kalau di As God Will, lebih ke sensor gerak yang supranatural dari boneka Darumanya. Juga berbeda dalam cara memenangkan gamenya. Di Squid Game, jika sampai garis finish sebelum waktunya habis, maka selamat, Anda ke game selanjutnya. Sedangkan di As God Will, para pemain harus mencari cara untuk bisa menekan tombol yang ada di belakang boneka Daruma. Dan yang lebih naasnya lagi, ternyata hanya satu yang boleh selamat. Setelah mendengar penjelasan tadi, mungkin bagi yang sudah menonton kedua film ini akan bisa merasakan kesamaannya. Tambah lagi scene saat pemeran utama di masing-masing film melompat untuk menyelesaikan game. Sinematografinya mirip. Terus, apakah ini plagiat? Sutradara Squid Game yang juga penulisnya menciplak dari film Jepang atau manga Jepang? Nah, setelah sedikit mencari tahu, ternyata banyak yang sadar akan hal ini. Sampai-sampai mereka harus konfirmasi ke pembuat Squid Game, ke sutradaranya langsung, Hwang Dong-hyuk. Hwang Dong-hyuk mengkonfirmasi dengan, ya benar, ada kesamaan dari game yang pertama, tapi setelah itu tidak ada kesamaan lagi. Bahkan ada netizen Korea juga yang membuat screenshot yang menunjukkan kemiripan baik secara plot juga pengambilan scene. Sebagai pembelaan dari sutradara ini, menurutnya dia telah membuat konsep dan skrip Squid Game dari tahun 2008 sampai 2009. Dia juga mengakui banyak membaca manga Jepang yang bertema survival game sebagai inspirasi dalam membuat seri ini. Bahkan lebih jauh lagi, Hwang Dong-hyuk mengatakan karena dia sudah membuat ini dari tahun 2008 sampai 2009 dan As God Will itu tahun 2011, maka dia yang duluan. Walaupun kembali lagi ini masih dalam bentuk statementnya. Ada tambahan sedikit. As God Will juga memiliki kemiripan dengan salah satu manga dalam manga Bakuman. Iya, ada manga dalam manga. Mangaception. Karena manga ini manga karya mangaka yang membuat Death Note, Takeshi Obata dan Sugimi Oba, di mana mereka membuat manga tentang pembuatan manga. Wah, terlalu banyak manga dalam satu kalimat. Bisa kita buat jadi rujak manga? Di salah satu cerita dalam manga tersebut, judulnya Classroom of Truth, sama setting dengan As God Will dalam kelas. Kemudian mereka harus menyelamatkan diri dari game bertahan hidup. Bedanya dengan As God Will dan Squid, kalau ada yang bergerak mereka mati, tapi di sini berbohong. Wah, siapa yang berbohong mati. Konsep yang lebih moral ambiguity, psychological battle. Ya, aku copy dialognya dari manga. Manga ini serialisasinya tahun 2008. Mungkin ini secara liar ya. Kan tadi Hwang Dok bilang dia duluan yang buat tahun 2008 dan dia baca manga sebagai inspirasi. Apa mungkin manga ini? Dan berarti Hwang Dong-hyuk enggak duluan. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal ini? Tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih.